Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji beserta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, para pendengar yang berbahagia, ini adalah ceramah Buya seri Kiamat yang ke-9. Buya sangat menganjurkan kepada pemirsa paling tidak mendengarkan seri yang ke-1 tentang kiamat ini, karena itu adalah dasar untuk bisa memahami seri-seri kiamat yang Buya sampaikan berikutnya. Untuk yang sekarang ini, sebagaimana Buya sampaikan sebelumnya di dalam hadis riwayat Muslim yang diterima dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari, baginda Rasul bersabda yang bunyinya seperti ini: khasbun bil maghribi. Jadi gerhana bulan di barat gitu. Itu kalau kita melihat arti selintas gitu. Tapi kalau kita melihat tata bahasa Arab bukan begitu pemahamannya. Nanti akan Buya jelaskan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud ciri kiamat di sini bukan ciri kiamat hancurnya alam semesta. Karena kiamat yang dahsyat itu hancurnya alam semesta. Sudah musnahnya dunia dilanjutkan dengan alam akhirat. Itu la ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepada kalian kiamat hanya dengan tiba-tiba, kecuali dengan tiba-tiba. Dan juga di dalam ayat lainnya Allah menyampaikan innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kiamat. Baginda Rasul sendiri termasuk Nabi dan Rasul yang lain tidak mengetahui kapan terjadi kiamat. Nah, adapun berkenaan dengan ciri-ciri yang berikan baginda Rasul sampaikan kepada kita selaku umat akhir zaman, kita harus waspada kalau datangnya kejadian itu pada kita atau suatu umat atau pada suatu waktu. Termasuk berkenaan dengan khasbun bil maghribi. Nah, gerhana bulan itu khasbun, baginda Rasul tidak menggunakan kasbun atau kusuf, gerhana matahari. Kalau kita melihat kejadiannya dalam ilmu astronomi, bahwa gerhana bulan itu disebabkan karena bayangan bumi sendiri, gelapnya cahaya bulan dikarenakan bayangan bumi sendiri. Dengan kata lain, kegelapan yang dialami oleh suatu umat atau pada suatu zaman dikarenakan ada perbuatan mereka sendiri. Nah, berkenaan dengan itu, kita lanjut dengan khasbun bil maghribi, artinya kegelapan yang dikarenakan ya dari penyalahgunaan sains dan teknologi. Sebagaimana Buya sampaikan bahwa simbol kebarat itu ada simbol sains dan teknologi. Akan terjadi kiamat, kehancuran dalam pengertian umat saat itu. Ya. Kebodohan yang merajalela, kemiskinan, dan lain sebagainya, musibah yang besar. Di antaranya adalah kegelapan dikarenakan penyalahgunaan sains dan teknologi. Begitu sangat banyak penyalahgunaan sekarang ini. Karena memang itu
Mereka mempunyai teknologi dengan izin Allah, tetapi tidak disertai dengan akhlakul karimah. Lebih jauhnya tidak disertai dengan adinul Islam. Kita ambil contoh dari contoh yang sangat banyak itu. Berbicara tentang teknologi cloning gitu. Bukankah sekarang itu sudah dijadikan sebagai alat penipuan? Cloning itu. Adinul Islam dalam hal ini Al-Quran tidak melarang adanya cloning. Karena Al-Quran itu adalah sumber ataupun sumber hukum yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Dan ajaran Islam sangat tidak boleh membatasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Hasil karya manusia itu dihargai betul dalam ajaran Islam. Tetapi memang perlu dibimbing dan diarahkan oleh adinul Islam. Kita berbicara cloning. Apa sebenarnya Allah sampaikan semacam kecerdasan kepada manusia meskipun non-muslim ataupun muslim tentang cloning itu? Sebetulnya Allah ingin menggambarkan begitu sangat indahnya karakter manusia itu. Begitu sangat indahnya akhlak manusia itu. Apalagi kalau kita lihat dalam bentuk yang serupa dan sama, baik tinggi badan, rupa atau wajah, bentuk daripada tubuh, warna kulit, kemudian jenis kulitnya, itu yang disebut dengan cloning. Dan pada saat itu perlu kita perhatikan dengan seksama, meskipun itu semuanya serba sama atau klon, tetapi pada kenyataannya pembinaan akhlak yang sungguh-sungguh di satu sisi, di sisi lain dengan tidak pembinaan yang sungguh-sungguh atau memang latar belakang dalam pengertian proses-proses pengasuhannya dari awal sampai dia menjelang dewasa, itu sangat indah kita lihat. Meskipun sama itu, tetapi karakter akhlakul karimah tidak bisa sama. Tidak bisa sama, tergantung bagaimana hati atau kolbun bermain di dalamnya. Bagaimana nafsu dikendalikan, al-hawa itu dikendalikan oleh kolbunnya itu. Bagaimana keterkaitan antara kolbun, akli atau akal, dan juga al-hawa, nafsu, itu sangat indah pada saat proses cloning. Tetapi pada kenyataannya, apa yang terjadi dengan cloning itu disalahgunakan untuk penipuan. Dengan orang yang berbeda, tetapi rupanya sama seolah-olah dia padahal beda. Aduh, sumpah nauzubillah, sumpah nauzubillah. Berikutnya berkenaan dengan senjata kimia. Sekarang ini sudah digunakan untuk manusia memusnahkan etnis tertentu atau untuk istilahnya itu pembunuhan secara massal. Senjata kimia itu digunakan dan disalahgunakan. Itu sudah menjadi kiamat sekarang ini. Sebetulnya senjata kimia itu tidak salah dan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bagaimana kita nanti lihat ke depan, bagaimana kalau ada virus tertentu yang sangat berbahaya atau bakteri tertentu yang sangat berbahaya. Tidak menutup kemungkinan dengan hasil pertemuan musyawarah para petinggi di bidangnya, di bidang kimia, tidak menutup kemungkinan secara massal itu dibunuh virus itu dengan senjata kimia. Tetapi kenyataan sekarang dijadikan untuk membunuh manusia sendiri. Di mana segi keadabannya? Yang ada adalah kebiadaban. Itu termasuk penyalahgunaan teknologi di bidang teknologi persenjataan. Di bidang lain misalkan makin canggihnya alat kontrasepsi. Apa yang terjadi dengan makin canggihnya alat kontrasepsi? Makin merajalelanya seks bebas. Digunakan untuk perzinahan yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Jangankan melakukan perzinahan, wala taqrabu zina, mendekati zina pun sudah dilarang dalam ajaran Islam. Nah, bagaimana kalau teknologi sudah disalahgunakan akan menjadi bumerang bagi manusia itu sendiri. Dengan hasil atau perbuatan seks bebas itu muncul penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya. Itu azab dari Allah, penyakit AIDS itu. Sampai busuknya kemaluan baik laki-laki atau perempuan yang harusnya air mani yang suci, bersih. Kemudian juga adanya madhi dan wadi. Tetapi kenyataannya setelah seks bebas yang keluar adalah nanah dan darah, penyakit kelamin yang sampai sekarang belum ada obatnya. Itu sebagai bentuk penyalahgunaan dan itu termasuk khosbun bil maghribi. Bagaimana gerhana berada di sebelah barat itu kegelapan dikarenakan teknologi sains yang disalahgunakan. Kemudian juga di bidang makin canggihnya teknologi. Apa yang terjadi sekarang dijadikan sebagai alat perjudian. Perjudian lebih masif, perjudian sudah di mana-mana.
dan merusak tatanan diri keluarga. Tidak sedikit orang bunuh diri, membunuh orang lain, habis kekayaannya gara-gara judi online. Itu adalah teknologi daripada komunikasi yang canggih, tetapi disalahgunakan, tidak disertai dengan akhlakul karimah, tidak dibimbing dengan adinul Islam. Ada contoh yang lain juga pemirsa. Contohnya diantaranya makin akuratnya di bidang finance atau keuangan. Apa yang terjadi? Digunakan untuk makin canggihnya perbuatan-perbuatan ribawi, perbuatan-perbuatan rente, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Karena rente itu atau riba itu akan merusak manusia, baik secara lahir ataupun secara batin. Dan kesimpulannya, maka dalam hal ini terjadinya kegelapan di barat itu, gerhana itu, sekarang sudah terjadi. Pertanyaannya bagi kita selaku seorang muslim, apakah kita akan berdiam diri? Tidak mungkin kita berdiam diri. Kita dilahirkan di alam dunia ini atau ke alam dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Hidup hanya satu kali, tidak ada remedial. Di waktu yang sempit ini dan singkat ini, kita harus berjasa untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat. Untuk apa kita hidup kalau hanya istilahnya itu memenuhi dunia saja? Kita harus ada jasa-jasa. Ada istilah kalau harimau meninggalkan belang, bermanfaat kulitnya. Gajah meninggalkan gading, bermanfaat gadingnya. Manusia itu meninggalkan nama dan jasa-jasanya. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sudah wafat 1400 tahun yang lalu, tetapi hakikatnya masih hidup karena jasa-jasa beliau yang luar biasa. Sampai berapa miliar tiap hari membacakan sholawat kepadanya. Maka kita juga dalam hal ini selaku umat Islam hidup harus berjuang, berjasa. Melihat kiamat yang sudah ada di hadapan kita tentang teknologi yang disalahgunakan, maka kita dalam hal ini harus mulai mempelajari Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran itu segalanya ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tertera di dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Dan kami Allah menurunkan kitab kepadamu Muhammad tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang kelewat. Ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, militernya, ruhiyahnya, jasmaniahnya, rohaniyahnya, seluruhnya. Bab keluarganya, bab dirinya, pematangan psikologinya, dan sebagainya. Ada di dalam Al-Quran. Bahkan menjadi hudan, itu menjadi petunjuk berkenaan dengan hati dan fuada. Intinya daripada hati. Penggunaan akliyah dan juga al-hawa. Itu termasuk hudan. Bagaimana syarat-syarat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang itu untuk dipelajari. Kemudian warahmatan sebagai tanda kasih sayang. Hidup sosial. Kasih sayang, menyayangi. Itu ada dalam Al-Quran begitu. Bahkan yang lebih penting, wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Kita selaku seorang muslim harus bergembira dengan turunnya Al-Quran. Dan kegembiraan ini tidak begitu saja kita bergembira, karena di dalam Al-Quran berisi semua aspek-aspek kehidupan, termasuk juga tentang pengurus kenegaraan dan lain sebagainya. Hadirin muslimin wal muslimat dimanapun berada, di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kalian mampu, tembuslah langit dan bumi. Tembuslah pelosok-pelosok langit dan bumi. Silahkan. La tanfuduna, kalian tidak akan mampu menembus pelosok-pelosok langit dan bumi itu. Illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Tidak lain dan tidak bukan, kekuatan itu dimulai dengan niat, himmat yang kuat. Untuk punya pengetahuan lahir dan batin, ilmu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kemudian juga teknologi, sains dan teknologi. Umat Islam itu
harus betul-betul mempelajari, tetapi dengan dasar akidah yang kuat. Maka dalam hal ini Buya bercita-cita ke depan. Meskipun Buya belum mampu ke faktor dana, tetapi paling tidak ini ada masukan ataupun pendapat dari Buya untuk ke depan. Sudah selayaknya kita punya laboratorium. Sekarang ini kan sudah ada laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium yang lainnya. Tapi Buya ingin ke depan lab Al-Quran dan lab Al-Hadis. Kenapa Buya lab Al-Quran? Memang di sana akan dibahas Al-Quran itu. Mulai daripada asbabun nuzul, dibahas, bedah surat, bedah ayat. Kemudian dipelajari tentang aspek-aspek yang berikutnya tentang masuknya kepada bidang-bidang ekonomi kah, sosial kah, budaya kah, militer kah, dan lain sebagainya. Jasmani kah, rohani kah, itu memang ada di sana. Kemudian nanti ada sinkronisasi dengan asbabul wurud. Sinkronisasi asbabul wurud itu setelah hadis itu kita selidiki dan investigasi hadis. Mengapa Buya mesti investigasi hadis? Kita paham, kita tahu dalam sejarah bahwa al-hadis itu baru dibukukan setelah 300 tahun wafatnya baginda Rasul. 300 tahun itu, pemirsa, bukan waktu yang sebentar. Tentu banyak berkepentingan menyangkut memasukkan hadis-hadis palsu ke dalamnya. Maka tidak heran kalau memang umat Islam di zamannya setelah baginda Rasul, terutama setelah Khulafaur Rasyidin wafat, terjadilah pertentangan antara sesama muslim, saling kudeta dan sebagainya. Itu digerakkan hadis-hadis palsu yang menyebar di kalangan umat Islam. Perlu investigasi hadis, klasifikasi hadis, klasifikasi Al-Quran disinkronkan. Penting sekali adanya lab Al-Quran dan lab Al-Hadis. Dipilih orang-orang yang hafiz, orang-orang yang paham tafsir Al-Quran, dan itu memang perlu modal yang tidak sedikit. Kalau sudah itu nanti akan muncul hukum-hukum yang hasil daripada Al-Quran setelah penelitian. Dan tentu saja kita mulai daripada hal-hal yang sifatnya sederhana, kemudian nantinya lebih meningkat dan meningkat, tentu tidak bagi saya serta-merta. Tetapi paling tidak ada kemauan daripada kita ke depan untuk betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dipelajari dengan baik tentang Al-Quran. Nah, sekarang ini sudah kiamat, di mana sains teknologi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang tidak berakhlakul karimah. Maka kewajiban kita supaya kiamat ini tidak berkelanjutan nanti sampai anak cucu kita menjadi korban, maka kita harus menjadi pahlawan dari mulai sekarang. Niat untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan yakin Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 89. Demikian yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa kiamat-kiamat itu yang sebagaimana baginda Rasul prediksi sekarang sudah terjadi. Maka tugas kita dalam hal ini merubah kiamat itu menjadi kemaslahatan umat. Jadikan Islam sesuai dengan namanya, agama yang menyelamatkan. Bukan agama yang menjadikan kita lebih terpuruk, tetapi agama yang menjadikan sejahtera bukan saja diri kita, tetapi tetangga kita, teman kita, keluarga kita, dan umumnya masyarakat luas. Sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat ridho Allah, orang-orang yang selamat, orang-orang yang sejahtera, orang-orang yang sehat lahir dan batinnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari kekhilafan dan kekurangan Buya. Yang benarnya dari Al-Quranul Karim dan dari Al-Hadis. Yang salahnya dari hawa nafsu Buya sendiri. Demikian yang Buya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.